Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Fahima, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Bantaeng yang mencetuskan inovasi BOSTA, budaya olah sampah tepat guna. Baiklah, mari kita saksikan penjelasan saya mengenai inovasi BOSTA berikut ini. Kepedulian terhadap lingkungan sudah menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bantaeng. Hal ini terlihat dari berbagai program pemerintah daerah, terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup. Tahun ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng mengusulkan 12 sekolah adiwiyata, 3 sekolah sebagai adiwiyata mandiri, dan 9 sekolah sebagai sekolah adiwiyata nasional. Bahkan, sebagai wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Bantaeng, pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bantaeng dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Berangkat dari hal tersebut, muncullah ide untuk mengembangkan program BOSTA yang merupakan akronim dari Budaya Olah Sampah Tepat Guna. Sebelum masuk ke inovasinya, kita ketahui dulu apa itu sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Nah, yang termasuk sampah itu adalah barang-barang yang benar-benar sudah tidak bisa digunakan kembali. Kalau seperti botol, itu masih bisa digunakan kembali. Sampah seringkali itu mengacu kepada material sisa yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia. Maksudnya, sampah tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, baik itu untuk kembali ke fungsi sebenarnya ataupun untuk digunakan ke fungsi yang lainnya. Nah, jenis-jenis sampah. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik ini biasanya merupakan hasil perbuatan manusia seperti botol. Nah, mengapa sampah perlu diperhatikan? Karena kebanyakan sampah-sampah yang ada itu akibat perbuatan manusia, seperti yang berasal dari bahan-bahan plastik, yaitu sampah anorganik. Kemudian yang menyebabkan sampah ada itu biasanya dari gaya hidup kita sendiri. Nah, kemudian kita fokus kepada sampah anorganik. Sampah anorganik seperti yang saya sudah bilang tadi, sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak bisa digunakan, tidak bisa diurai lagi, yaitu sampah yang berasal dari hasil perbuatan manusia, yang biasanya itu botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas alat-alat elektronik, dan lain-lain, di mana sampah plastik itu tidak bisa terurai dengan cepat, yang biasanya menggunakan waktu sampai ratusan tahun, sehingga lama-kelamaan kalau sampah anorganik ini semakin banyak dapat merusak bumi kita. Nah, cara mengurangi penggunaan atau produksi sampah itu dengan 3R. Apa itu 3R? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce yaitu kegiatan untuk mengurangi sampah. Misalnya ketika kita pergi ke tempat-tempat umum untuk membeli
sesuatu seperti di Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan tas atau kantong pada saat belanja, sehingga dapat mengurangi sampah yang ada. Kemudian reuse, yaitu kegiatan menggunakan kembali. Maksudnya, barang-barang yang telah ada atau sampah itu bisa kita gunakan kembali baik kepada fungsi awalnya ataupun untuk ke fungsi yang lain. Seperti kertas bekas bisa digunakan untuk catatan memo, ataupun botol bisa digunakan untuk pot, dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan-tumbuhan. Kemudian recycle, yaitu kegiatan mendaur ulang. Misalnya kita memanfaatkan kembali bahan-bahan plastik kemasan untuk menjadi nilai guna. Kemudian juga kertas atau kardus kita jual ke bank sampah atau pengepul di sekitar daerah kalian. Nah, di sekolah kami rencananya kami akan melaunching bank sampah, di mana setiap harinya para siswa akan mengambil sampah yang berserakan di sekitar sekolah, kemudian dipilah yang mana termasuk bank sampah organik ataupun sampah anorganik, kemudian ditimbang dan dikalkulasikan sehingga itu dapat menimbulkan lagi nilai ekonomi yang tinggi. Nah, di mana setiap kelas akan mengumpulkan sampah mereka sendiri, kemudian menyetorkannya kepada bank sampah. Nah, kemudian di bank sampah tersendiri kami sudah menyiapkan buku tabungan untuk setiap kelas, di mana sampah yang mereka setorkan itu akan kami beli. Kemudian kami urai lagi dan dijadikan kerajinan seperti botol plastik kami jadikan tempat duduk dan lain-lain. Nah, contoh yang lainnya itu seperti bungkus kemasan sabun kami jadikan sebagai tas, ataupun bekas minuman kami jadikan sebagai kerajinan lain yang dapat menimbulkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, jadi mulai dari sekarang marilah kita mengumpulkan sampah sehingga dapat lebih menjaga bumi kita ini. Baiklah, ayo kita mulai menjaga bumi ini dengan mengurangi penggunaan sampah. Dengan komitmen dan disiplin yang tinggi dapat mengurangi penggunaan sampah yang ada. Juga kita dapat menggunakan metode 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Mari wujudkan Madrasah Astri produktif dan inovatif. Baiklah, saat ini saya telah berada di bank sampah induk yang ada di pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk melihat kerajinan apa saja yang telah dibuat di sini. Kalau kerajinan ini yang terbuat dari plastik ini Dibuatnya dari plastik. Sudah jadi ini tempat duduk. tempat duduk, Jadi kursi. jadi kursi, jadi meja. Koko ya. Iya, silakan. Ini sudah diuji sama Bapak Bupati. Terus sampah-sampah yang bisa jadi kerajinan tangan contohnya ini. Mana sampah-sampah ini yang telah dijadikan tas dapat bernilai uang, dapat menimbulkan nilai ekonomi yang tinggi, di mana bank sampah ini telah melakukan kerjasama dengan Pegadaian dan bank sampah dapat menjadi emas. Nah, ini merupakan salah satu produk kerajinan juga yang terbuat dari kertas yang dibudidayakan di bank sampah induk ini. Ini terbuat dari kertas, ini juga. Ini bisa menjadi pajangan. Ini juga merupakan hiasan dinding yang dapat bernilai ekonomi yang tinggi.
tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang sampah anorganik. Jadi bagaimana tentang sampah organik? Ini sampah organik bisa jadi pupuk kompos. Bisa jadi pupuk kompos. Jadi ini daun-daun ini kita olah menjadi pupuk kompos dengan caranya seperti ini. Jadi kita ambil daun dulu, terus kita potong-potong, dicacah, baru kita kasih semacam fermentasi. Jadi fermentasi itu air, gula pasir dengan pupuk urea. Jadi airnya 1 liter, gula pasir 3 sendok makan, dan pupuk urea 5 sendok makan. Itu dicampur baru kita siram. Setelah 1 bulan ini kita pindahkan ke ini. Jadi setelah ini 2 bulan di sini pindah inilah. Yang ini hasilnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi program inovasi Bostak budaya olah sampah dengan teknologi tepat guna yang digagas atau diinisiasi oleh Ananda Ummi Pahima, siswi Madrasah Aliyah Negeri Bantai, kami nyatakan dibuka dengan resmi. Penjelasan saya mengenai inovasi Bostak budaya olah sampah tepat guna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.